Hai, it's Sachi TV. Buat kalian-kalian yang suka dengan kisah-kisah horor, paranormal experience, kisah-kisah misteri, penampakan, selamat datang di Sachi TV, dan inilah kisahku. Cerita ini datang dari Yusril, jadi ini bukan nama yang sebenarnya, dan dia menceritakan tentang kedua sahabatnya yaitu Anwar dan juga Lydia. Mereka bertiga ini, for your info, adalah karyawan di salah satu bank swasta di Jakarta Pusat. Dan untuk karakter si Anwar sendiri adalah dia sangat-sangat penakut, walaupun pada dasarnya jika dilihat dari penampilan fisiknya, Anwar ini seperti orang yang pemberani. Hobinya yang suka olahraga, dia hobi nge-gym, membuat badannya itu atletis lah. Sementara Yusril ya biasa aja, dia tidak terlalu suka berolahraga, dan dia juga tidak penakut, tetapi juga bukan orang yang pemberani juga. Dari mereka bertiga, yang paling pemberani justru adalah Lydia. Satu-satunya wanita di dalam sahabat itu, di dalam trio itulah ya. Dan Lydia sendiri memang dikenal sebagai sosok perempuan yang tomboy, di mana dia memiliki hobi pencak silat. That's why kenapa si Lydia ini memilih temannya duanya adalah laki-laki, dan dia merasa lebih nyaman berteman dengan laki-laki daripada berteman dengan perempuan. Singkat kata, suatu hari si Anwar yang hobi nge-gym ini mengalami cedera yang cukup parah sehingga mengharuskan dia dirawat di sebuah rumah sakit selama beberapa saat. Dan di saat itu juga dia diharuskan untuk beristirahat dan tidak bekerja, tidak masuk kantor terlebih dahulu. Dan waktu itu karena mereka tinggal di daerah Jakarta Pusat, dan mereka ini tiga-tiganya adalah perantau ya di Jakarta. Jadi mereka tiga-tiganya adalah anak kos, dan kosnya di mana? Di daerah Jakarta Pusat juga, karena memang mereka memilih kos-kosan yang sekaligus dekat dengan kantor tempat di mana mereka bekerja. Singkat cerita, si Anwar ini harus dirawat di sebuah rumah sakit yang cukup tua dengan bangunan tua di daerah Jakarta Pusat, dan saya tidak mau menyebutkan rumah sakitnya karena dari sang narasumber sendiri juga tidak mau menyebutkan rumah sakitnya, karena sampai detik ini, sampai hari ini, sampai saat ini, rumah sakit tersebut yang dimaksud masih beroperasi dan juga cukup laris, menjadi rumah sakit yang cukup besar begitu. Cuman di sini ada sedikit clue bahwa rumah sakit tersebut adalah rumah sakit tua bangunan Belanda, di mana di dalam kompleks rumah sakit tersebut terdapat sebuah bangunan yang konon katanya dahulu kala dimiliki oleh seseorang yang cukup dikenal dan berpengaruh di tahun-tahun itu. Jadi di tahun-tahun itu tuh maksudnya di sini tuh di era kolonial Belanda ya, di zaman penjajahan. Jadi komplek dari rumah sakit tersebut memang didirikan atau dibangun di atas lahan dari halaman rumah si tokoh tersebut. Tokoh yang bisa dibilang ya, kalau dibilang pahlawan, sebenarnya dia tidak ikut berperang, tetapi dia cukup dikenal di era kolonial sampai sekarang. Jadi sosok yang dikenal. Jadi di sini makanya saya tidak akan menyebut. Tapi mungkin kalian yang tinggal di daerah Jakarta Pusat bisa sedikit menebak ya rumah sakit apa yang saya maksud. Jadi singkat cerita, Anwar dirawat di rumah sakit tersebut dan harus menginap ya dalam di sini karena memang dia mengalami cedera. Saya tidak tahu, tidak dijelaskan apakah itu ototnya atau memang mengalami pergeseran tulang. Yang pasti Anwar harus menginap di rumah sakit tersebut untuk beberapa saat, beberapa waktu, bahkan beberapa hari gitu lah. Dan Anwar basicnya adalah penakut ya. Jadi dia tidak ingin menginap di rumah sakit, opnam di rumah sakit tersebut itu sendirian. Jadi dia minta ditemani oleh temannya. Tetapi di sini Lydia hanya bisa menemani dia di siang hari, mengingat Lydia ini adalah perempuan dan dia siang tetap bekerja. Jadi saat pulang kantor dia menyempatkan untuk mampir ke tempat Anwar di rumah sakit tersebut. Tetapi waktu malam hari dia pulang ke kos-kosan, tapi tidak dengan Yusril, yang semenjak pulang kantor dia akan menunggui sahabatnya ini dan menginap di kantor. Jadi dia Yusril seperti ngekos di rumah sakit itu juga gitu. Jadi dia bermalam di rumah sakit tersebut, sehingga pagi hari dia akan buru-buru pulang ke kos-kosan. Habis sholat subuh dia buru-buru pulang ke kos-kosan yang memang juga tidak jauh sebenarnya dari rumah sakit. Kenapa rumah sakit tersebut dipilih? Karena memang rumah sakit tersebut adalah satu-satunya rumah sakit yang dekat dengan kos-kosannya di daerah Jakarta Pusat tersebut. Sudah boleh bisa menebak ya rumah sakit mana yang saya maksudkan. Tapi oke lah, nggak usah perlu berkomentar juga di kolom komentar karena nggak enak aja. Dan Anwar ini
Anwar ini dirawat di sebuah kamar rawat inap ya, yang tidak terlalu jauh dari sisi luar. Jadi bukan kamar yang tempatnya itu di belakang sekali, bukan. Sebenarnya dia menginap di sebuah kamar yang lebih dekat dengan sisi luar, dengan pintu masuk gitulah ya. Tapi memang untuk mencapai kamar tersebut harus melalui sebuah lorong yang sebenarnya tidak terlalu panjang lorongnya itu ya, sekitar 50 meter gitulah. 50 meter itu panjang lah ya. Pokoknya tidak terlalu panjang lah. Jadi setelah lorong itu kamar Anwar langsung ada gitu, langsung kamar Anwar di sebelah kanannya, di sisi kanannya itu langsung kamar Anwar. Tetapi memang lorong yang tidak terlalu panjang tersebut memang sedikit gelap walaupun siang hari, apalagi kalau malam gitu loh. Dan hal ini menyebabkan mempermudah si Yusril yang menungguin Anwar selama di rumah sakit tersebut itu mudah. Seandainya dia harus keluar dulu dari komplek rumah sakit tersebut untuk mencari makan misalkan. Karena memang di seberang rumah sakit tersebut banyak sekali tuh berderet orang jualan makanan seperti pecel ayam dan lain sebagainya lah ya. Nah di sini aku ingin menceritakan kisah dari Yusril di mana malam pertama saat si Anwar ini menginap di rumah sakit tersebut ya. Jadi Yusril sudah menunggui ya, ceritanya memang 3 hari Anwar menginap di rumah sakit untuk dirawat inap, itu yang menunggu selalu Yusril di malam hari sampai pagi harinya. Setelah subuh itu Yusril baru pulang ke kos-kosan untuk mempersiapkan diri untuk bekerja gitu. Sebenarnya Yusril sebagai seseorang yang normal-normal aja, tidak memiliki indera keenam, kepekaan, sixth sense atau apa. Dia merasa ya biasa-biasa aja gitu. Sampai suatu malam dia merasa lapar sekitar jam setengah 12, karena memang dia baru sadar dia belum makan malam. Dan dia memutuskan untuk mencari makan di seberang rumah sakit. Dia mencari pecel ayam gitu di seberang rumah sakit. Yang dia lihat juga Anwar sudah tidur. Mungkin dia kalau belum tidur dia nggak mau ditinggal, karena dia kan penakut sekali kan si Anwar ini kan. Dan akhirnya si Yusril pun memutuskan untuk keluar sebentar membeli makan. Dan dia harus melewati lorong yang kalau siang gelap, apalagi kalau malam itu. Ternyata kalau malam justru tidak terlalu gelap, ada lampunya. Tetapi entah kenapa itu lampu yang dipasang di situ tuh remang-remang gitu loh. Dan saat jam setengah 12 malam itu dia keluar dari lorong, ternyata di ujung lorong, di sisi paling luar itu memang ada kursi dan satu meja. Satu kursi dan satu meja. Jadi ini bukan kursi yang berderet untuk nunggu orang di rumah sakit ya, tetapi satu kursinya itu kursi tunggal gitu, kursi satu dan satu meja yang mungkin Yusril berpikiran itu tadinya untuk security, kursi itu untuk security jaga di pintu itu seandainya pun ada orang bertanya di mana kamar ini gitu loh. Tadinya tuh Yusril berpikir begitu, tapi jam setengah 12 malam pun itu tidak ada satu security pun yang duduk di situ. Ya, dia tidak berpikir apa-apa. Akhirnya dia melangkahkan kakinya untuk keluar dari komplek rumah sakit, menyeberang jalan dan membungkus makanan. Dan setelah dia membungkus makanannya, dia kembali ke dalam kamar karena dia takut kalau Anwar terbangun, temannya akan ketakutan seandainya sadar bahwa Yusril tidak ada di tempat untuk menunggu dia kan. Nah di saat dia kembali ini, saat dia mau menyelusuri lorong-lorong pendek tersebut, dia melihat ada seorang perawat yang duduk di kursi yang tadi di ujung lorong tersebut itu. Dan Yusril pun menyapa gitu, "Selamat malam sus." Dan suster itu pun juga membalas dengan senyuman. Dia tidak membalas dengan "Selamat malam", tapi dia membalas dengan senyuman. Dalam hati Yusril sih ini jutek sekali ya ini perawat. Tapi akhirnya dia berpikir ya mungkin dia capek juga. Dan itu kan memang sudah malam. Kemungkinan dia baru saja menyelesaikan shift malam tugasnya sebagai seorang perawat. Dan itu adalah waktunya dia pulang. Dan dia menunggu jemputan duduk di ujung lorong tersebut. Gak berpikir macam-macam ini si Yusril ini. Gak berpikir macam-macam, gak berpikir aneh-aneh, gak punya firasat aneh-aneh juga. Sampai keesokan harinya setelah dia sholat subuh di samping ranjang di mana Anwar dirawat, dia kan lalu ingin harus pulang ke kosan untuk bersiap-siap kerja kan. Dia berpamitan kepada Anwar, kemudian dia berpamitan, kemudian dia pulang kan. Dan di saat dia pulang inilah Yusril mulai merasa aneh karena si perawat yang semalam jam 12 malam saat dia mencari makan itu duduk di sebuah kursi tadi, waktu subuh pun si perawat tersebut masih
terdapat di kursi tersebut, masih duduk di situ. Nah, di sini Yusril mulai merasa aneh. Loh, ini kok perawat kok nggak pulang-pulang? Aku pikir tadi kan semalam ini perawat di situ untuk menunggu jemputan, entah suaminya lah, entah pacarnya untuk pulang gitu kan. Tapi kenapa sampai subuh dia tetap duduk di situ dengan posisi yang sama? Dan diceritakan Yusril di sini bahwa kondisi lorong saat itu tuh masih sangat sepi karena memang masih subuh ya, tidak terlalu banyak dan tidak ada bahkan orang yang berlalu lalang di sana. Bisa kalian bayangkan ya. Dan mau tidak mau Yusril harus berjalan melewati tempat atau kursi di mana perawat tersebut duduk. Nah, di sini udah mulai dak-diduk nih, firasat udah mulai nggak enak nih. Kenapa ini dengan perawat ini? Dan saat itu dia memutuskan untuk tidak menyapa si perawat tersebut, melainkan dia terus aja melangkah gitu. Karena kan tadi memang semalamnya itu disapa juga dia nggak balas kan, cuman balas senyum aja gitu kan. Nah, Yusril ini berniat untuk tersenyum aja, untuk menghormati lah, untuk memberikan salam dengan senyum aja. Dia tidak menyapa ya, percuma juga kan, disapa juga dia nggak membalas juga, hanya senyum juga gitu, tadinya begitu kan. Nah, tetapi ada hal aneh di sini bahwa saat dia hendak memberikan salam kepada suster tersebut dengan memberikan senyuman, tetapi suster tersebut sudah terlebih dulu nih, dia menyapa dulu, bukan menyapa, dia terlebih dulu memberikan salam dengan senyuman. Dan Yusril pun membalas dengan senyuman aja, dia tidak menyapa apa-apa gitu. Dan akhirnya Yusril pun pulang ke kosannya yang memang jaraknya tuh hanya 300 meter gitu lah dari rumah sakit itu. Nah, sepanjang perjalanan pulang menuju kosannya dia, Yusril tuh masih terus bertanya-tanya dalam hati itu, sebenarnya suster tuh kenapa ya? Siapa ya? Kenapa dia tetap di situ dari tengah malam sampai subuh, tapi dia nggak pulang-pulang? Dan dia tuh kalau diceritakan itu, suster itu tuh pakai baju perawat dan memakai sweater. Jadi istilahnya seperti suster yang udah bersiap-siap untuk pulang itu loh. Kalau dia masih berjaga atau bertugas kan biasanya dia nggak pakai sweater, cuman pakai baju perawat aja kan. Tapi itu udah pakai sweater, seperti seolah-olah dia tuh menunggu jemputan pulang itu loh. Ya tapi karena dengan kondisi fisik Yusril yang juga sudah pengen buru-buru sampai di kosan, dia sudah tidak mau juga berpikir terlalu panjang, terlalu aneh-aneh atau gimana supaya dia sampai di kosan dan segera bersiap-siap untuk bekerja. Dan kan nanti malam dia harus datang lagi ke rumah sakit kan untuk menunggu si Anwar kan. Singkat kata, di malam kedua pun Yusril kembali menunggui atau menjaga Anwar di rumah sakit ya. Dan pas subuh tiba, sekali lagi dia juga pulang ke kosannya setelah berpamitan dengan Anwar. Dan Anwar memang sudah agak tenang gitu, kalau udah habis azan subuh dia ditinggal tuh tenang gitu. Tetapi anehnya, saat dia melangkah menyelusuri lorong tersebut, dia kembali melihat perawat yang sama dengan posisi duduk yang sama dan dengan baju yang sama. Nah, di sini Yusril mulai curiga nih, wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Ini sebenarnya nih suster siapa ini ya? Kenapa setiap malam dia ada di situ sampai subuh? Tapi memang semalamnya kan memang Yusril tidak keluar untuk mencari makan lagi kan. Jadi dia nggak tahu apakah suster itu di situ sudah dari tengah malam tadi atau baru saja dia duduk di situ. Tetapi aneh aja gitu loh. Dan keanehan itu lebih lagi dirasakan oleh Yusril ketika dia mengamati badan dari suster tersebut nih ya. Dia melihat rambut dari si suster itu tidak terlalu rapi, melainkan agak sedikit basah gitu. Padahal cuaca di luar itu tidak hujan. Akhirnya di saat itu Yusril memutuskan untuk tidak menyapa suster tersebut. Kayak karena apa ya? Karena udah ada perasaan firasat yang gak enak ya kan. Udah ada perasaan bahwa ini sebenarnya ini manusia atau bukan. Sudah ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Wah, ini gawat nih. Karena apa? Karena memang dia sudah melewati suster tersebut, tapi nanti malam kan dia harus kembali berjaga si Anwar di rumah sakit kan. Nah, bagaimana dengan besok malam? Bagaimana dengan besok subuh seandainya dia harus melewati lorong tersebut dan melihat suster itu lagi? Apa yang harus dia kerjakan gitu kan? Apa yang harus dia perbuat gitu? Dia jadi kayak salah tingkah kan. Dan di malam ketiga pun si Yusril kembali ke rumah sakit tersebut untuk menjaga temannya si Anwar. Dan dia pun menceritakan tadi kejadian kepada si Lydia, itu temannya yang perempuan tadi itu loh, yang pemberani itu loh, bahwa aku setiap kali subuh kenapa melihat ada suster di situ. Nah, si Lydia pun positive thinking, seandainya itu pun hantu, kamu tuh tidak perlu takut lah, udah lewatin aja lah, kan dia juga nggak mengganggu apa atau bagaimana. Karena memang Lydia ini pemberani sekali kan, walaupun perempuan kan. Dan seandainya pun itu suster ya udah sapa aja. Kalau aku sih sapa aja, kata Lydia. Woi, gampang banget itu katanya si Lydia kan. Dia yang mengalami kan kejadian itu, takut lah.
Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya kepada suster yang kebetulan malam itu, seperti halnya kita kalau misalkan dirawat di rumah sakit kan selalu ada suster yang kunjungan itu loh. Jadi dia bertanya, "Suster, itu sebenarnya itu ada perawat siapa ya?" Ada suster satu lagi yang saya selalu lihat itu kalau malam saya keluar selalu ada suster duduk di situ dan biasanya sampai subuh di situ. Apa dia nunggu jemputan atau bagaimana? Tetapi entah apa yang dipikirkan oleh suster yang dia tanya itu. Nah, si suster yang dia tanya itu pun cuma tersenyum dan tidak memberikan jawaban apa-apa ke Yusril. Dan hal itu menyebabkan Yusril makin penasaran, nih sebenarnya siapa suster itu tuh, hantu atau bagaimana gitu kan. Dan ya benar saja, di malam ketiga itu pun, di hari ketiga pun, saat Yusril mau pulang ke kosan, dia tetap melihat suster itu di ujung lorong, tapi kali ini tidak duduk, tetapi dengan posisi berdiri menghadap ke arah luar. Jadi seolah-olah memang menunggu jemputan gitu loh. Dan di situ karena hati Yusril memang sudah curiga dari malam sebelumnya, si Yusril pun memutuskan untuk berjalan cepat di sisi yang berjauhan dari suster itu berdiri gitu kan. Di sisi berjauhan dari suster. Jadi suster itu berdiri di sisi kiri lorong, di bibir lorong tapi di ujung sebelah kiri, tapi dia si Yusril memilih berjalan cepat, sedikit cepat di sisi kanan lorong dengan harapan apa? Jadi dia tidak perlu menegur suster tersebut, tidak perlu memberikan salam, at least walaupun hanya senyuman pun dia nggak mau dia, karena emang udah curiga dia. Kenapa ada suster berdiri di situ setiap malam sampai subuh dengan rambut basah, dan kalau disapa dia nggak pernah mau jawab dan cuman senyum doang. Dan aneh aja kenapa suster yang semalam dia tanya itu tidak memberikan jawaban apa-apa, melainkan hanya tersenyum aja. Dan ketika Yusril ini semakin dekat dengan sosok si suster yang berdiri itu ya, malam ini, subuh ini berdiri ya, dia itu semakin merasa jantungnya itu berdebar-debar. Karena memang kondisi lorong seperti biasanya, sepi, sunyi, senyap. Karena memang lorong tersebut bukan lorong utama yang dilalui oleh banyak tamu kah, atau banyak dokter, atau banyak suster, banyak petugas, tidak. Tetapi lorong ini hanya lorong kecil saja, seperti lorong pendek begitu. Dan di situ seperti biasanya memang sunyi dan senyap sekali. Semakin dekat dengan posisi suster itu berdiri, dia semakin deg-degan, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menunduk supaya apa? Supaya tidak melihat si suster tersebut. Dan seandainya pun suster itu melihat, dia tuh seperti seolah-olah pura-pura tidak melihat, rencananya begitu kan. Nah, akhirnya dia melewati lah posisi suster berdiri tersebut dengan kondisi kepala dia ditundukkan dan berjalan sedikit cepat ya, karena memang sudah takut sekali ya, sudah dak-dikduk sekali gitu kan, karena memang semua sudah mencurigakan. Dan bahkan suster yang ditanya semalam pun kan nggak jawab tadi kan. Coba kalian jadi dia kan, jadi Yusril pasti juga takut, karena memang dia juga bukan orang pemberani sekali walaupun tidak penakut. Sampai di satu titik ketika Yusril itu berada tepat di sebelah suster yang berdiri tersebut, suster misterius ini ya, tiba-tiba untuk pertama kalinya dia mendengar suara dari sang suster menyapa dia, dan itu lebih lagi membuat Yusril itu bergidik. Dan di tengah-tengah kepanikan dia menghindari si sosok suster tersebut ya, tiba-tiba dia mendengar suster itu pertama kalinya menyapa dia. "Kenapa buru-buru, Mas? Takut ya?"